Lucu banget ya, zaman dulu kalau kita ngomongin NSYNC, semua orang cuma inget Justin Timberlake. Padahal NSYNC itu berlima. Ada Chris, Joey, Jessie, Justin, dan satu lagi, Lance Bass. Lance itu kayak printer cadangan di kantor. Dia ada, penting, tapi jarang dipakai orang. Dia nggak pernah dapat spotlight sebesar Justin, padahal hidupnya penuh drama. Dari boyband terbesar dunia, rahasia besar tentang orientasi seksual yang dia simpan bertahun-tahun, sampai akhirnya sekarang lebih dikenal sebagai aktivis dan pembisnis, bukan lagi cowok ganteng boyband. Mari kita bedah kisah Lance Bass dari panggung pop rahasia yang hampir menghancurkannya sampai hidupnya sekarang yang jauh lebih damai. Dan tentu saja kita bakal petik pelajaran pahit dari perjalanan ini. James Lance Bass lahir di Mississippi 1979. Anak pendeta baptis, rajin ikut paduan suara gereja. Suaranya ngebas, makanya dapat julukan Lance Bass. Hidupnya berubah ketika Lou Pearlman, si produser boyband serakah itu, bikin proyek baru bernama NSYNC. Awalnya, formasi NSYNC udah lengkap. Tapi mereka butuh suara ngebas. Masuklah Lance, cowok polos dari Mississippi yang bahkan belum pernah jadi superstar. Bayangin, 1 minggu sebelumnya dia anak gereja, minggu berikutnya udah latihan dance ketat buat boyband yang bakal mendunia. Hidupnya literally kayak di drag drop ke dunia pop. Akhir 90-an, NSYNC meledak. Hitsnya seperti Tearing Up My Heart, Bye Bye Bye, dan It's Gonna Be Me jadi soundtrack dunia remaja. Mereka jual jutaan album, konser sold out. Poster mereka ada di kamar hampir semua remaja cewek di era 2000-an. Tapi masalahnya, spotlight selalu condong ke Justin Timberlake dan Jessie J. Si Lance, dia background. Suara bass itu penting, tapi jarang kedengaran jelas. Di MV pun, ekspresi Justin dan Jay-Z yang dikasih close up, sementara Lance lebih sering di pinggir. Sarkasnya, Lance itu kayak nasi di warteg. Penting, tapi yang difoto selalu lauknya. Meski begitu, duit ngalir deras. Popularitas gila-gilaan. Tapi di balik semua itu, Lance menyimpan rahasia besar. Dia adalah seorang gay. Dan di era 90-an, boyband yang menjadi gay berpotensi karirnya tamat. Lance, yo, true or false? Yes, I'm gay. Lance hidup bertahun-tahun dalam tekanan. Bayangin, image boyband waktu itu harus cowok ganteng, hetero, idaman cewek remaja. Kalau ada gosip gay, sponsor bisa kabur, fans bisa ngamuk. Dia pacaran, pura-pura sama selebritas wanita demi image. Semua interview harus hati-hati, bahkan di belakang panggung dia selalu waspada. Lance pernah bilang, masa-masa itu bikin dia depresi. Dia takut banget kalau rahasianya terbongkar. NSYNC bisa hancur. Jadi dia rela hidup berpura-pura sambil jalanin karir yang luar biasa glamor tapi kosong di dalam. Tahun 2002, NSYNC bubar secara tidak resmi. Justin Timberlake fokus ke karir solo dan sukses luar biasa. Sementara anggota lain karirnya stagnan. Lance sempat coba-coba bisnis, bahkan pernah bikin perusahaan produksi.
tapi nggak ada yang bisa ngalahin Spotlight Justin. Lebih parahnya lagi, karena NSYNC bubar, Lance kehilangan tameng untuk dia menyembunyikan siapa dirinya. Dia masuk fase krisis identitas. Gue siapa kalau bukan anggota boyband? Sarkasnya, ternyata jadi terkenal itu kayak punya kontrak sewa, habis masa kontraknya, bingung mau tinggal di mana. Tahun 2006, akhirnya rahasia besar itu terbongkar. Lance keluar sebagai gay lewat wawancara di majalah People. Judulnya simple, I'm gay. Reaksi publik campur aduk. Ada yang kaget, ada yang bilang udah curiga dari dulu. Tapi yang jelas, keberanian Lance dianggap monumental karena dia salah satu anggota boyband besar pertama yang terbuka soal orientasi seksualnya. Buat Lance, itu jadi turning point. Dia bilang akhirnya bisa bernafas lega, gak harus pura-pura lagi. Tapi konsekuensinya, karir musiknya makin tenggelam. Industri hiburan saat itu masih belum sepenuhnya siap menerima gay superstar dengan tangan terbuka. Setelah coming out, Lance mulai mencari identitas baru. Percaya nggak, dia pernah daftar jadi astronot buat ikut misi keluar angkasa bersama Rusia. Latihan fisiknya gila-gilaan, tapi rencananya gagal karena masalah sponsor alias duitnya kurang. Akhirnya, Lance banting setir ke dunia bisnis dan aktivisme. Dia bikin buku Memoir Out of Sync 2007 yang jadi bestseller. Dia juga aktif dalam isu hak-hak LGBT, edukasi publik, sampai dukungan untuk pernikahan sesama jenis. Sekarang, Lance punya perusahaan produksi sendiri, sering muncul di podcast, TV, dan jadi suami yang bahagia bersama Michelle Tarshin. Mereka bahkan punya anak kembar lewat surrogate. Dari anak pendeta baptis di Mississippi, jadi ikon lagi BT yang bangga dengan keluarganya sendiri. Jadi apa yang kita pelajari dari hidup Lance Bass? Yang pertama, jangan bandingkan panggung orang. Di NSYNC, dia bukan spotlight utama. Tapi tanpa suara bassnya, harmoni boyband itu nggak bakal lengkap. Kadang peran kita penting meski nggak terlihat. Yang kedua, hidup pura-pura itu mahal. Lance habiskan bertahun-tahun berbohong demi karir. Hasilnya, depresi, kecemasan, dan perasaan kosong. Yang ketiga, kejujuran itu pembebasan. Meski awalnya berat, saat dia coming out, hidupnya jadi lebih ringan dan bermakna. Yang keempat, fame bukan segalanya. Boyband bisa bubar, fans bisa hilang, tapi diri sendiri itu yang harus kita rawat. Sarkasnya, kadang jadi spotlight memang keren, tapi hidup sehat mental dan damai jauh lebih worth it daripada jadi Justin Timberlake kedua. Jadi menurut kalian, Lance Bass ini tragis atau inspiratif? Dari boyband idol sampai aktivis lagi BT, jelas kisahnya bukan cuma drama, tapi juga perjalanan menuju kejujuran diri sendiri. Kalau kalian suka kisah kayak gini tentang bintang pop yang jatuh, bangkit, lalu menemukan makna hidup, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena hidup artis itu kayak konser. Lampu bisa padam, tapi cerita di baliknya selalu layak didengerin. Sampai jumpa di video selanjutnya.